Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema yang berkaitan dengan topik global peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Tentu kita angkat topik ini dalam hal ranah kajian keagamaan, yang mana kita tahu di balik peperangan antara Rusia dan Ukraina itu sendiri, baru-baru ini terdengar kabar di mana pasukan Muslim dari Chechnya juga ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Nah, di mana pasukan Chechnya ini merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia yang penduduknya 95%-nya mayoritas agama Muslim. Maka tentu mayoritas pasukan Chechnya ini yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga Muslim ya. Nah, bahkan pimpinan Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan pasukan Chechnya telah dikerahkan ke Ukraina yang merupakan sekutu Rusia itu, di mana mendesak warga Ukraina untuk membantu untuk melawan pemerintahan Ukraina. Nah, kemudian pasukan Rusia sendiri mendorong untuk menghancurkan negara Ukraina termasuk Kiev. Nah, di mana kita lihat fenomena seperti ini mengait-ngaitkan peperangan ini dengan peristiwa akhir zaman dalam agama Islam, perang terakhir, khususnya dalam sebuah hadis nubuah akhir zaman, kalian yakni kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh di belakang mereka, dan kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Nah, kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit, maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, salib telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin, lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut, dan lalu kaum Rum berkhianat. Maka terjadilah peperangan di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap bendera tersebut terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, di mana hadis ini seolah-olah menjelaskan bahwa antara umat Islam dengan bangsa Rum itu suatu saat akan dilakukan sebuah perjanjian damai, yang mana tujuannya sama-sama untuk memerangi suatu musuh. Nah, banyak orang yang memahami bahwa Rum di sini adalah bahasa Rusia sekarang. Dan hadis ini menurut sebagian orang menunjukkan fenomena yang terjadi sekarang ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud orang dalam kaum Rum dalam hadis ini? Dan apakah cocok dikaitkan dengan kondisi peperangan saat ini? Ihwatal iman, kita kisahkan sejarahnya. Istilah Rum oleh bangsa Arab setidaknya diketahui sudah dikenal sejak abad keempat Masehi, karena tertulis dalam Prasasti Namara. Prasasti Namara ini adalah bukti tertulis bahasa Arab tertua yang pernah ditemukan sekitar tahun 328 Masehi. Nah, maksud istilah Rum dalam prasasti ini juga sesuai dengan istilah Rum yang tertulis di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Ar-Rum, di mana Rum oleh orang Arab dan Al-Quran itu sama-sama dipahami sebagai sebutan kepada Kekaisaran Romawi Timur. Nah, jadi teman-teman, Kekaisaran Romawi itu dahulu ada dua. Yang pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota Roma, Italia, dan Romawi Timur yang beribu kota Konstantinopel. Hanya saja Romawi Barat sudah runtuh pada abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menceritakan tentang bangsa Rum dalam surat Ar-Rum, tentu yang dimaksud bukanlah Romawi Barat, karena Romawi Barat ketika itu sudah tidak ada lagi atau sudah runtuh. Sebaliknya, Rum dalam surat ini maksudnya adalah Kekaisaran Romawi Timur. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ini juga dikenal dengan kerajaan atau Kekaisaran Bizantium.
Oleh karena itu, jangan heran jika ada beberapa penterjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris seperti terjemahan Abdul Halim, Muhammad Hijab, dan terjemahan Sahih Internasional yang menerjemahkan surat Ar-Rum ayat kedua, yakni Rum di sini diterjemahkan dengan nama Bizantium, bukan Romawi, sehingga Romawi Timur ini juga berarti Bizantium, yang sekarang menjadi Turki sejak ditaklukkan oleh Sultan Mehmed Muhammad Al-Fatih. Nah, setelah Romawi Timur jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih, ia menggelari dirinya sebagai Kaisari Rum atau Kaisar Rum untuk menegaskan bahwa ia sebagai penerus pemimpin kawasan Romawi, khususnya Romawi Timur, dan setelah ditaklukkan kawasan Bizantium tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia, yang berarti tanah Romawi secara geografis. Bahkan orang-orang Muslim sekalipun yang tinggal di kawasan ini, mereka menisbahkan namanya kepada nama Rum. Contohnya teman-teman Jalaluddin Ar-Rum, karena beliau tinggal di kawasan Anatolia yang sebelumnya menjadi kawasan Romawi Timur. Maka nama beliau dinisbahkan kepada Rum, yakni Ar-Rumi. Dari petunjuk ini teman-teman menunjukkan jika istilah Rum ini sangat melekat dengan konteks geografis dari konteks politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut awal-awal tadi menjadi kontradiksi kalau merujuk dengan kondisi peperangan saat ini. Maksudnya begini, dalam hadis disebutkan yaitu kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Hadis ini menunjukkan jika bangsa Rum disinilah bukan umat muslim, melainkan non-muslim yang sedang berperang dengan umat muslim. Nah, jika yang dimaksud Rum ini merujuk kepada eksistensi politik ataupun geografis, faktanya eksistensi politik Romawi Timur sudah punah. Dan geografis Romawi Timur itu sudah menjadi kawasan maupun eksistensi politik sekaligus, yakni seperti Turki, sehingga istilah Rum dalam hadis ini tidak hanya merujuk kepada eksistensi politik dan juga eksistensi geografis, melainkan juga eksistensi agama. Hal ini dapat dilihat dari lanjutan hadis di mana disebutkan kata salib. Nah, di sini juga merujuk kepada penganut agama Salibiyah, yakni agama Kristen. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ataupun Kekaisaran Bizantium, teman-teman, memang identik dengan ajaran kekristenan. Setelah sebelumnya mereka itu identik dengan paganisme. Nah, raja atau kaisar pertama Bizantium adalah Konstantin Agung yang memisahkan dirinya dari Romawi Barat. Selain raja pertama Kekaisaran Bizantium, Konstantin Agung kaisar pertama yang memeluk agama Kristen, di mana karenanya lah sukses terselenggarakan konsili Kristen yang dikenal sebagai Konsilikia. Nah, teman-teman, kekristenan Bizantium ketika itu disebut sebagai Gereja Ortodok Timur. Nah, ketika itu belum ada namanya Gereja Katolik Roma. Bahkan juga Protestan ketika itu belum ada, sehingga istilah kaum Rum ini dalam konteks agama itu juga merujuk kepada Gereja Ortodok Timur secara spesifik. Walaupun bisa saja ada yang menganggap jika Rum di sini adalah Kristen secara umum. Nah, kembali lagi ini soal bagaimana cara kita menginterpretasikan masalah. Lagi adalah kaum Rum dalam hadis terkait itu diceritakan memiliki kekuatan politik. Sedangkan kawasan keuskupan Gereja Ortodok Timur sekarang ini seperti di Turki, kawasan Sam itu berada di kekuasaan politik muslim, sehingga kawasan ini jemaah Ortodok Timurnya tentu tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu bisa jadi yang dimaksud dalam jemaah Gereja Ortodok Timur di kawasan lain, yaitu mayoritas pemeluk Gereja Ortodok Timur saat ini berada di kawasan Balkan dan Rusia, seperti negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia.
Setidaknya inilah beberapa negara yang eksistensi Gereja Ortodoks Timurnya itu dapat kewenangan diakui secara politik mewakili kekristenan Rom. Nah, jadi teman-teman, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh di tangan Muslim, sehingga Gereja Ortodoks Timur itu mendesak untuk menjadikan pusat kekristenan. Dipilihlah Moskow, yakni Rusia itu sendiri, dan mendeklarasikan menjadi Roma ketiga. Nah, jadi teman-teman, Roma pertama di Italia, Roma keduanya di Konstantinopel, sedangkan yang ketiganya Moskow, ibu kota Rusia, dijuluki sebagai Roma ketiga. Hal ini permintaan seorang negarawan Rusia kepada pemimpin Moskow. Nah, perjumpaan pertama Kristen dengan Rusia secara resmi adalah tahun 900-an, di mana penguasa Kiev yang sekarang menjadi ibu kota Ukraina, yakni Vladimir Agung, itu dibaptis menjadi Kristen. Ketika itu pemerintahannya sebagai Rom Kiev. Nah, diceritakan teman-teman, sebelumnya Vladimir Agung ini menjadi Kristen dan sempat berkonsultasi dengan Yahudi, namun dia menolak agama Yahudi karena setelah ditelusuri mereka dari Yerusalem. Vladimir Agung menganggap bahwa kaum Yahudi ini dibuang oleh Tuhannya. Nah, Vladimir Agung itu juga sempat berkonsultasi dengan Muslim Bulgaria, namun ia merasa Islam itu tidak cocok dengan penduduk Rusia yang suka dengan alkohol dan babi, hingga pada akhirnya ia memilih Kristen dan dibaptis. Namun di sini kita melihat bahwa ketika itu Islam sudah ada di kawasan Rusia, yakni kaum muslimin dari Bulgaria, yang nantinya menjadikan beberapa kawasan Rusia diduduki mayoritas muslim seperti kawasan Dagestan, Chechnya, dan lain sebagainya. Teman-teman, sering berjalannya waktu dan dinamika politik, akhirnya pusat pemerintahan berpindah dari Kiev Ukraina ke Moskow yang sekarang menjadi ibu kota Rusia. Dan ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani, pemerintah Rusia di Moskow menyebut pemerintahan mereka sebagai penerus kekaisaran Romawi berikutnya. Oleh karena itu, Rusia disebut dengan istilah Tsar, yakni yang sebelumnya menjadi sebutan kepada pemimpin Romawi, maka disebutkan Moskow oleh Tsar Rusia sebagai Roma ketiga setelah Konstantinopel. Terlepas kontroversi setuju atau tidaknya, nah teman-teman, setelah kita melihat data-data ini, maka bisa saja Rusia itu diinterpretasikan sebagai bangsa Rom di era sekarang, karena secara politik dan agama itu memiliki keterkaitan hubungan dengan kekaisaran Rom, kekaisaran Romawi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika hadis yang kita sebutkan sebelumnya itu dianggap mewakili kondisi perang yang ada sekarang ini. Nah, kita tahu hadisnya, tetapi tidak serta-merta apa yang diceritakan dalam hadis itu mewakili kondisi perang yang ada sekarang. Nah, kita harus berhati-hati ketika menafsirkan hadis-hadis, karena jika salah ya bisa fatal. Contohnya teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui tentang ramalan akhir zaman, di mana katanya tahun lalu akan datang asap tebal atau dukhon, dan ternyata tidak terjadi apapun. Ujung-ujungnya membuat klarifikasi, sehingga akhirnya kita disibukkan dengan ramalan akhir zaman dan terprovokasi dengan klaim-klaim tersebut ya. Dampaknya apa? Akhirnya Islam ditertawakan gara-gara ada oknum satu atau dua orang yang terlalu memaksa menafsirkan hadis nubuah akhir zaman dengan fenomena yang ada sekarang. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa hadis terkait walaupun Rusia itu bisa saja disebut sebagai Rom di era modern ini, namun peristiwa dalam hadis tersebut tidak bisa diklaim mewakili kondisi yang sekarang. Kita hanya bisa menunggu dan memperhatikan apakah tanda-tandanya sudah benar-benar ada, dan baru kita bisa bilang kondisi sekarang mewakili hadis ini setelah peristiwa itu terjadi.
Karena walau bagaimanapun dari nubuah huru hara akhir zaman itu sahih atau tidak terjadi atau tidak, yang kita harapkan adalah agar kita terhindar dari perang dan fitnah akhir zaman, bukan malah menyemarakan perang. Karena kalau perang dunia 3 terjadi, maka kemungkinan seluruh negara terlibat, maka inilah tanda-tanda hancurnya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini menambah pengetahuan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.